Kisahku seperti kebanyakan orang, dimulai dengan janji manis. Tapi, suamiku Rangga, mengkhianatiku dengan atasannya sendiri, Siska. Mereka pikir bisa sembunyi, tapi karma punya mata. Dan kini, di balik jeruji rumah sakit jiwa, mereka menuai apa yang mereka tanam. Namaku Naya. Di tengah gemerlapnya kota Bandung yang katanya romantis ini, aku sering merasa seperti daun kering yang dihantam badai. Dulu, Bandung adalah kanvas indah tempat cinta kami terlukis. Tapi kini, setiap sudut kota seolah menyimpan serpihan luka yang tak terucapkan. Rangga, suamiku. Nama itu dulunya adalah melodi paling indah di telingaku. Pria tinggi, selalu rapi dengan kemeja licinnya, tutur katanya manisnya minta ampun. Dan senyumnya, senyum itu bisa melumerkan hatiku dalam sekejap. Kini aku tahu, semua itu hanya topeng. Sebuah sandiwara sempurna yang ia mainkan dengan begitu apik. Hingga aku, sang penonton setia, tak sedikit pun curiga. Kami menikah 3 tahun lalu. Sebuah pernikahan sederhana, jauh dari kemewahan, tapi bagiku, ia adalah puncak kebahagiaan. Aku ingat betul, saat itu, Rangga memegang tanganku erat di depan penghulu, mata kami bertemu, dan di sana, aku melihat masa depan yang cerah, penuh cinta, dan kehangatan. Semua itu nyata, setidaknya, di sisiku. Hidup kami setelah menikah berjalan layaknya pasangan muda pada umumnya. Rangga bekerja di sebuah perusahaan distribusi alat berat, tepatnya di bagian logistik. Gajinya memang tak fantastis, tapi cukup untuk kami menyewa sebuah apartemen mungil di daerah Cihamplas. Apartemen itu, dengan balkon kecilnya yang menghadap kota, adalah saksi bisu tawa, pelukan, dan mimpi-mimpi kami. Aku sendiri, dengan keberuntunganku, bisa bekerja sebagai freelancer penulis naskah. Pekerjaan itu memberiku fleksibilitas waktu, yang berarti aku punya lebih banyak waktu untuk Rangga, untuk rumah kami, dan untuk segala impian yang kami rajut berdua. Rangga dulunya adalah definisi suami idaman. Pulang tepat waktu seolah adalah hukum tak tertulis baginya. Jam 6 sore, aku sudah bisa mendengar deru motornya di parkiran, dan tak lama kemudian, kunci berputar di pintu. Aroma tubuhnya yang khas selalu menyambutku saat ia memelukku dari belakang, saat aku sibuk menyiapkan makan malam. Setiap malam adalah ritual. Kami makan bareng, seringkali sambil tertawa geli menonton komedi romantis di Netflix, atau sekedar berpelukan di sofa, merasakan kehangatan satu sama lain. Setelah itu, kami akan pindah ke balkon, menyesap teh hangat sambil berbagi cerita tentang hari kami. Obrolan ringan, sesekali diselingi gurauan, atau diskusi serius tentang masa depan. Dia akan bercerita tentang rekan kerjanya, tentang target-targetnya di kantor. Aku akan bercerita tentang ide naskahku, tentang tantangan mencari inspirasi. Malam-malam itu adalah oase, tempat kami berdua menemukan kedamaian dan keintiman. Aku merasa aman, dicintai, dan benar-benar menjadi diriku sendiri di sampingnya. Rasanya, dunia ini memang milik kami berdua. Namun, seperti sebuah melodi yang indah namun tiba-tiba berubah tempo, semua kebahagiaan itu mulai memudar. Tepatnya, sejak Rangga mendapatkan promosi mendadak. Kepala divisi. Sebuah jabatan yang kedengarannya prestisius, sebuah pencapaian yang seharusnya kami rayakan dengan gembira. Aku ingat saat dia pulang dengan wajah sumringah, memelukku erat, berjanji bahwa promosi ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik, menuju rumah impian yang selalu kami bicarakan. Aku percaya sepenuhnya. Aku bahkan menangis terharu, ikut bahagia atas kesuksesannya. Saat itu, aku tak tahu bahwa promosi itu adalah awal dari kehancuran segalanya.
Awal dari babak baru dalam hidupku, yang jauh lebih pahit daripada yang pernah kubayangkan. Sejak Rangga naik jabatan, rasanya seperti ada kabut tebal yang mulai menyelimuti hubungan kami. Pelan tapi pasti, Rangga bukan lagi Rangga yang dulu ku kenal. Ia berubah, dan perubahan itu terasa menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit. Pulang makin malam adalah hal pertama yang kuperhatikan. Awalnya, ia selalu punya alasan yang masuk akal. Rapat mendadak. Sayang, katanya suatu malam, dengan wajah lelah yang tampak meyakinkan. Malam lainnya, ada deadline proyek baru, jadi harus lembur. Aku mengangguk, mencoba memahami, mencoba percaya. Aku tahu pekerjaan di level kepala divisi pasti lebih menuntut. Tapi frekuensi keterlambatannya makin sering. Bahkan, akhir pekan pun, waktu yang dulu selalu kami habiskan berdua, kini mendadak dipenuhi dengan alasan proyek kantor atau kunjungan ke klien. Teleponnya sering berdering di jam-jam aneh, dan setiap kali ia menerima panggilan itu, suaranya akan berubah menjadi lebih formal, lebih profesional, seolah sedang berbicara dengan orang penting. Padahal, dulu, ia tak pernah ragu bercanda dengan rekan kerjanya bahkan di telepon. Sayang, aku kerja keras buat masa depan kita, kamu kan pengen punya rumah sendiri, kan? Ucapnya suatu malam, saat aku mulai memberanikan diri bertanya kenapa ia begitu sibuk. Jemarinya yang hangat mengusap pipiku, lalu ia mencium keningku dengan lembut. Ciuman itu dulu selalu membuatku tenang, tapi kini, rasanya hambar, kosong. Aku mencoba untuk menepis segala kecurigaan. Aku mencoba untuk percaya pada setiap kata-katanya. Bukankah ia memang ingin kami punya rumah sendiri? Bukankah ia ingin melihatku bahagia? Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua kesibukan ini adalah bentuk cintanya padaku, demi masa depan kami. Tapi firasat perempuan, entah kenapa, kadang memang tak pernah salah. Firasat itu seperti bisikan halus di telingaku, seperti gelombang kecil yang tak terlihat tapi terus menghantam dinding hatiku. Ada yang salah, sangat salah. Bau parfum wanita, itu yang pertama. Bukan parfum yang kubeli untuknya, bukan parfumku sendiri. Aroma manis yang asing, melekat samar di kemejanya setiap kali ia pulang. Aku pernah pura-pura menciumnya saat memeluknya, mencoba mencari tahu, tapi ia hanya tersenyum dan bilang, "Mungkin parfum rekan kerja. Sayang, kantor kan ramai." Lalu, coretan lipstik, samar, merah muda pucat. Di kerah kemejanya, tepat di bagian dalam kerah, seolah sengaja disembunyikan. Aku melihatnya saat menyetrika pakaiannya. Jantungku berdesir, dingin, tanganku gemetar. Aku mencoba mengenyahkannya dari pikiranku, mungkin itu noda makanan, atau apapun yang bukan lipstik. Tapi hatiku tahu. Dan yang paling aneh, ada satu nama yang terus disebut-sebutnya dengan nada kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Bu Siska. Bu Siska itu hebat sekali sayang. Cara dia memimpin tim, cara dia mengambil keputusan, benar-benar profesional. Rangga akan memulai ceritanya, matanya berbinar. Atau, Bu Siska punya ide cemerlang untuk proyek kita selanjutnya. Dia benar-benar punya visi. Awalnya, aku tak terlalu peduli, mungkin memang atasannya itu sangat menginspirasi. Tapi lambat laun, nama Bu Siska menjadi topik utama dalam setiap percakapan Rangga tentang pekerjaannya. Seolah-olah, Bu Siska adalah pusat dari dunianya di kantor. Kekaguman itu tak hanya sekedar kekaguman profesional. Ada nada lain di sana, nada yang membuatku merasa tak nyaman. Suaranya menjadi sedikit lebih lembut, lebih bersemangat, saat menyebut nama itu. Siapa Bu Siska ini? Wanita seperti apa dia? Aku mulai membayangkan sosoknya. Seorang wanita karir yang sukses, pastinya. Mungkin usianya sedikit lebih tua dari Rangga,
tapi pasti memesona. Atau mungkin dia hanya rekan kerja biasa, dan aku terlalu berlebihan. Keraguan itu terus tumbuh, mengikis sedikit demi sedikit kepercayaan yang masih tersisa. Aku mulai menghabiskan malam-malamku dengan berpikir, menganalisis setiap gerak-gerik Rangga, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tidurku tak lagi nyenyak. Bayangan-bayangan buruk mulai menghantui, seolah-olah ada sesuatu yang gelap sedang merayap masuk ke dalam kehidupanku yang dulu begitu terang. Aku tak bisa lagi hidup dengan keraguan ini. Aku butuh jawaban. Firasatku berteriak, dan kali ini, aku tak bisa lagi mengabaikannya. Ada batasnya sampai seberapa jauh aku bisa menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keputusan itu datang begitu saja, dalam keputusasaan yang memuncak. Aku tahu ini salah. Melanggar privasi seseorang, apalagi suamiku sendiri, adalah hal yang tak pantas kulakukan. Tapi aku sudah di ambang batas. Aku butuh kejelasan, aku butuh kepastian. Jika aku tak melakukannya, kecurigaan ini akan membunuhku pelan-pelan. Maka, dengan tangan gemetar dan jantung berdebar seperti genderang perang, aku nekat. Diam-diam, saat Rangga mandi, aku mengambil ponselnya. Dengan cepat, aku menginstal aplikasi pelacak. Aku tahu risikonya. Aku tahu jika ketahuan, ini akan jadi malapetaka. Tapi rasa ingin tahu, rasa sakit karena dikhianati oleh firasatku sendiri, jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aplikasi itu terpasang, tersembunyi dengan rapi. Aku mengembalikannya ke tempat semula, pura-pura tak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelahnya, aku hidup dalam ketegangan. Setiap kali Rangga pergi bekerja, mataku otomatis tertuju pada layar ponselku, pada aplikasi pelacak itu. Aku membandingkan lokasinya dengan lokasi kantornya. Semuanya tampak normal. Mungkin aku memang berlebihan. Mungkin firasatku keliru. Aku mulai merasa sedikit lega, sedikit malu pada diriku sendiri. Sampai malam itu. Malam itu adalah malam Kamis. Malam yang biasanya kami habiskan dengan makan malam di luar atau sekedar bersantai di rumah. Rangga pamit lagi, ada rapat mendadak sayang. Proyek penting, suaranya terdengar meyakinkan. Seperti biasa. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit di bibirku. Setelah dia pergi, aku tak bisa menahan diri. Jemariku langsung meraih ponsel, membuka aplikasi pelacak. Dan duniaku runtuh. Lokasi yang muncul bukan kantor, bukan. Titik merah di peta itu berjarak cukup jauh dari pusat kota. Sebuah daerah elit, tenang, dan terkesan pribadi, Dago Pakar. Aku tahu daerah itu, rumah-rumah di sana biasanya besar dan mewah. Jantungku berdebar tak karuan, pikiranku kalut, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku menatap layar ponselku seolah itu adalah cermin yang memantulkan kengerian terbesar dalam hidupku. Aku tak bisa bernapas, aku tak bisa bergerak. Tapi aku juga tak bisa hanya diam. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku meraih kunci mobil, menyambar jaket, dan bergegas keluar dari apartemen. Aku mengemudi dengan kecepatan yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Menyusuri jalanan Bandung yang biasanya kupandangi dengan kagum, kini hanya terlihat buram di mataku yang berkaca-kaca. Aplikasi pelacak menuntunku. Semakin dekat, semakin jelas pula gambaran rumah yang muncul di benakku. Sebuah rumah mewah, megah, dengan arsitektur modern minimalis. Pagar tinggi, taman yang tertata apik, dan cahaya lampu yang temaram dari dalam. Aku memarkir mobilku agak jauh, di balik rimbunnya pohon, memastikan tak ada yang menyadari keberadaanku. Aku tunggu. 1 jam terasa seperti seabad, 2 jam terasa seperti ribuan tahun. Udara malam mulai menusuk kulitku,
Tapi aku tak merasakannya. Yang kurasakan hanya dinginnya kecurigaan yang membeku di dalam dadaku. Aku menatap gerbang rumah itu, berharap Rangga tak muncul, berharap ada kesalahan, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Lalu, pintu gerbang itu terbuka. Sebuah mobil SU6 hitam terparkir di depannya. Mesinnya menyala, seolah siap pergi kapan saja. Jantungku berdegup makin kencang. Suaranya menggelegar di telingaku. Dan kemudian, kulihat sendiri. Suamiku, Rangga, keluar dari rumah itu, berjalan dengan santai, dengan senyum tipis di bibirnya. Dan di sampingnya, seorang wanita, cantik, berusia sekitar 40-an, dengan rambut sebahu yang ditata rapi, dress elegan yang membalut tubuhnya, dan tas tangan bermerek di genggamannya. Tangannya bergandengan tangan erat dengan Rangga, seolah mereka adalah pasangan yang paling bahagia di dunia ini. Duniaku runtuh berkeping-keping. Pemandangan itu bagaikan palu godam yang menghantam dadaku. Aku tak bisa lagi menahan air mata, isakan tertahan keluar dari bibirku. Ini bukan mimpi buruk, ini nyata, sangat nyata. Wanita itu, aku tahu siapa dia bahkan sebelum Rangga mencium keningnya dengan lembut, sebelum mereka masuk ke dalam SUV hitam itu dan menghilang di telan malam. Itu Bu Siska, atasan suamiku. Wanita yang selalu disebut-sebut Rangga dengan kekaguman. Wanita yang ternyata selama ini menjadi alasan di balik setiap kebohongan, setiap perubahan, setiap keanehan yang kurasakan. Aku hanya bisa terdiam di dalam mobil, membiarkan air mata membasahi pipiku. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu menusuk. Aku merasa seperti ditusuk berkali-kali di ulu hati. Rasa bodoh, rasa dikhianati, rasa hancur. Malam itu, di jalanan sepi Dago Pakar, aku tak hanya kehilangan suamiku. Aku kehilangan sebagian dari diriku. Aku kehilangan kepercayaanku pada cinta, pada janji pernikahan, pada semua yang selama ini kupegang teguh. Tangisku pecah malam itu, di dalam mobil yang gelap dan dingin, dengan sisa-sisa harapan yang hancur berkeping-keping. Isakan demi isakan keluar tanpa bisa kutahan. Aku memukul setir mobil berulang kali, melampiaskan segala amarah dan sakit hati yang membuncah. Rasanya, paru-paruku perih, seolah semua oksigen di dunia ini telah lenyap. Tapi anehnya, di tengah badai emosi itu, ada satu suara kecil di dalam diriku yang berkata, "Jangan bertindak bodoh, jangan mengamuk sekarang. Aku butuh lebih. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Seberapa dalam mereka telah menggali lubang di belakang punggungku." Aku pulang ke apartemen dalam keadaan seperti zombie. Wajahku sembab, mataku bengkak, tapi aku berhasil menyembunyikannya dari Rangga yang sudah terlelap. Aku pura-pura tidur, memunggunginya, merasakan kebencian yang mendidih setiap kali napasnya menyentuh punggungku. Tidur di samping pria yang baru saja berbagi kehangatan dengan wanita lain adalah siksaan yang tak terkira. 2 minggu berlalu dalam neraka pribadiku. Aku berperan sebagai istri yang tak tahu apa-apa, tetap tersenyum di depannya, menyiapkan sarapan, dan menemaninya menonton TV. Tapi di dalam hati, aku merencanakan segalanya. Aku mengumpulkan bukti. Aku menghubungi kenalan di bagian catatan sipil, mencari informasi tentang Rangga dan Bu Siska. Aku bahkan menyewa penyelidik swasta kecil-kecilan, meminta mereka mencari tahu lebih banyak tentang hubungan terlarang ini. Dan 2 minggu kemudian, bukti itu datang. Sebuah amplop coklat berisi dokumen-dokumen yang menghancurkan sisa-sisa harapanku. Surat nikah siri. Ya Tuhan, ini bukan sekedar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang jauh lebih keji. Rangga, suamiku,
Telah menikah diam-diam dengan Bu Siska 2 bulan lalu. 2 bulan. Selama 2 bulan itu, ia pulang ke rumah, memelukku, tidur di sampingku, makan masakanku, seolah tak ada yang terjadi, padahal ia sudah menjadi suami orang lain secara agama. Alasan mereka menikah siri pun terkuak. Bu Siska adalah seorang wanita kaya raya, janda beranak 1. Koneksinya di perusahaan sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada yang kukira. Nikah siri ini, menurut laporan penyelidikku, adalah cara mereka untuk menjaga reputasi dan status Bu Siska di mata publik, sekaligus memastikan Rangga tetap bisa mendongkrak karirnya. Sebuah pernikahan yang didasari nafsu, kekayaan, dan ambisi, bukan cinta, bukan kesetiaan. Darahku mendidih. Tanganku gemetar membaca setiap lembar dokumen itu. Aku melihat tanda tangan Rangga, tanda tangan Bu Siska, nama saksi-saksi, semuanya jelas, legal secara agama. Aku merasa mual, rasanya ingin muntah. Semua makanan yang kumasak untuknya, semua pelukan yang kuberikan, semua ciuman yang kubalas, kini terasa menjijikan. Aku memutuskan untuk menghadapinya. Dan tidak ada hari yang lebih tepat daripada malam ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Hari itu, aku menyiapkan makan malam romantis seperti biasa. Aku bahkan menyalakan lilin, memilih musik lembut, dan mengenakan gaun yang paling disukai Rangga. Ia pulang, tersenyum sumringah, memelukku, dan mengucapkan, "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang." Wajahnya penuh kebahagiaan palsu. Aku membalas senyumnya, tapi senyum itu terasa seperti belati yang kutajamkan. Setelah makan malam selesai, dan ia tampak nyaman di sofa, aku meletakkan amplop coklat itu di meja kopi di depannya. Rangga menatap amplop itu dengan alis mengernyit. Aku tak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya tajam, dengan mata yang menyimpan 1000 badai. Pelan-pelan, ia membuka amplop itu. Matanya membelalak. Wajahnya memucat pasi saat ia melihat surat-surat itu. Jemarinya yang tadi tenang, kini gemetar. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan kosong. Tak ada lagi senyum manisnya, tak ada lagi sorot mata menenangkan yang dulu selalu kulihat. Hanya ada rasa takut dan bersalah yang terlukis jelas di sana. "Kamu nggak malu, Ga?" Suaraku serak, bergetar menahan tangis. 3 tahun kamu tidur di sampingku, berbagi ranjang denganku, tapi kamu juga tidur di ranjang wanita lain. Kamu pikir aku ini apa? Boneka? Aku tak bisa menahan diri lagi. Air mataku mengalir deras, membasahi pipi. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu semuanya. Rangga, aku tahu semuanya. Kamu menikah siri dengan atasanku sendiri. Demi uang? Demi jabatan? Jadi ini arti janji sucimu di depan Tuhan? Rangga hanya diam. Matanya menunduk, tak berani menatapku. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang menyesakan, diiringi isak tangisku yang semakin menjadi. Keheningan yang berbicara lebih keras daripada 1000 sumpah serapah. Keheningan yang mengkonfirmasi segalanya. Aku tahu, saat itu, segalanya sudah berakhir. Tak ada lagi yang tersisa dari kami. Yang ada hanyalah puing-puing kepercayaan, kebohongan, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Setelah malam itu, apartemen mungil kami yang dulunya dipenuhi tawa, kini terasa seperti kuburan. Setiap sudutnya menyisakan kenangan busuk yang mencekik. Aku tak bisa lagi bernapas di sana. Tak bisa lagi menatap Rangga tanpa merasakan jijik yang teramat sangat. Ia masih mencoba bicara, meminta maaf, tapi suaranya hanya seperti dengungan kosong yang tak berarti apa-apa bagiku. Kata-kata maafnya hanya menambah luka, karena aku tahu, itu semua adalah bagian dari sandiwaranya.
Aku tak membuang waktu. Dengan koper yang hanya berisi beberapa pakaian dan dokumen penting, aku pergi. Tanpa menoleh lagi, tanpa mendengar rengekan atau janji kosongnya. Aku meninggalkan apartemen itu, meninggalkan 3 tahun pernikahanku yang kini terasa seperti mimpi buruk. Tujuanku hanya satu, rumah sahabatku, Risa. Risa adalah tipe teman yang tak banyak bicara, tapi selalu ada. Ia memelukku erat saat melihat kondisiku yang kacau, tanpa bertanya apa-apa. Ia hanya membiarkanku menangis di bahunya sampai aku merasa sedikit lega. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Riz, kataku di sela isak tangis. Mulai dari yang paling penting, Nay, dirimu sendiri, jawab Risa lembut. Aku mengangguk. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Mengurus gugatan cerai adalah proses yang melelahkan, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Setiap lembar dokumen yang kutandatangani terasa seperti mencabik-cabik sisa-sisa hatiku. Namun, aku tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar dari penderitaan ini. Tapi aku tidak akan berhenti di situ. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Aku ingin karma itu bekerja. Dengan bantuan Risa, aku mulai menyebarkan bukti-bukti perselingkuhan Rangga dan Bu Siska. Bukan hanya di kantor mereka, tapi juga di lingkaran sosial mereka. Aku tahu ini mungkin terlihat kejam, tapi pengkhianatan mereka jauh lebih kejam. Aku mengirimkan salinan surat nikah siri mereka, foto-foto mereka bergandengan tangan, dan laporan penyelidikku ke alamat email kantor, ke beberapa rekan kerja Rangga yang kukenal, bahkan ke akun media sosial perusahaan secara anonim. Aku ingin semua orang tahu. Aku ingin mereka terjerembab dari tahta kesuksesan palsu mereka. Reaksinya luar biasa, seperti efek domino. Bu Siska, wanita elegan yang penuh pesona dan kekuasaan itu, kini menjadi sorotan. Statusnya sebagai atasan yang menjalin hubungan gelap dengan bawahan menjadi bahan gosip panas di seluruh perusahaan. Desas-desus menyebar cepat. Ada karyawan yang marah, merasa kinerja mereka diabaikan demi hubungan gelap itu. Ada yang merasa jijik, menganggap Bu Siska tak pantas menjabat posisi tinggi dengan moral seperti itu. Satu persatu, kolega dan relasi bisnis Bu Siska mulai mundur. Mereka tidak ingin reputasi mereka tercoreng karena berhubungan dengan seseorang yang terlibat skandal. Kontrak-kontrak penting dibatalkan. Proyek-proyek besar tersendat. Perusahaan mulai merasakan imbasnya. Bu Siska diskors dari jabatannya, sebuah pukulan telak bagi wanita yang ambisius seperti dia. Dan Rangga, suamiku, yang dulu bangga dengan jabatannya sebagai kepala divisi. Ia langsung dipecat, tanpa ampun. Perusahaan tak mau menanggung risiko dengan membiarkan skandal ini terus berlarut. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan kemungkinan besar, masa depannya di dunia kerja. Aku mendengar kabar itu dari Risa, yang punya beberapa kenalan di perusahaan Rangga. Aku tak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang hampa. Rasa sakitku belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya, ada sedikit keadilan yang kudapatkan. Tapi karma, ternyata, tidak berhenti di situ. Ia punya cara sendiri untuk menghukum mereka yang bersalah. Aku tahu, ini baru permulaan. Dan aku akan menunggu, melihat bagaimana nasib memainkan perannya pada dua manusia yang pernah menghancurkan hidupku. Waktu berjalan, dan hidupku mulai menata diri. Gugatan cerai selesai, statusku kembali melajang, tapi kini aku merasa lebih bebas, lebih ringan. Aku pindah ke apartemen kecil yang baru, jauh dari kenangan busuk di Cihamplas. Aku fokus pada pekerjaanku sebagai penulis naskah, menumpahkan segala emosi dan pengalamanku ke dalam tulisan-tulisanku. Perlahan, aku mulai menyembuhkan diriku sendiri.
Tapi kabar tentang Rangga dan Bu Siska tak pernah berhenti sampai kepadaku. Entah itu dari mulut Risa atau dari teman-teman lainnya yang masih berhubungan dengan dunia Rangga. Dan setiap kabar yang kudengar, semakin meyakinkan aku bahwa karma itu nyata. Setelah mereka berdua dipecat dan diskors, mereka tak punya pilihan lain selain tinggal bersama. Bu Siska, dengan kekayaannya, mungkin berpikir hidup mereka akan tetap indah dan mewah. Tapi uang tak bisa membeli kedamaian, uang tak bisa membeli kebahagiaan. Hidup mereka tidak seindah yang dibayangkan. Jauh dari kata indah, justru sebaliknya, itu adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Bu Siska, yang dulunya seorang wanita karir yang berkuasa dan penuh kepercayaan diri, kini menjadi pribadi yang pencemburu buta. Umurnya memang lebih tua dari Rangga. Wajahnya, yang dulu selalu dirawat dengan berbagai macam perawatan mahal, kini mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Kerutan halus di sudut mata, rambut yang mulai beruban. Dan Rangga masih penuh pesona, bahkan tanpa pekerjaan, ia tetaplah pria tampan yang mudah menarik perhatian wanita. Cemburu buta itu menjadi pemicu pertengkaran mereka. Hampir setiap hari, rumah mewah Bu Siska di Dago Pakar yang dulu menjadi sarang cinta terlarang mereka, kini berubah menjadi medan perang. Teriakan, bentakan, dan bahkan suara benda pecah sering terdengar hingga ke tetangga. Pernah suatu ketika, Risa bercerita, tetangga Bu Siska sampai melapor ke Satpam karena mendengar suara piring pecah dan bentakan keras dari dalam rumah. Konon, Rangga ketahuan selingkuh lagi, kali ini, dengan seorang wanita muda yang ia kenal dari kafe tempat ia sering nongkrong. Kabar terakhir yang kudengar tentang Bu Siska, ia pernah mencoba bunuh diri. Minum obat tidur terlalu banyak. Untungnya, pembantunya menemukan dia tepat waktu dan membawanya ke rumah sakit. Alasan dibaliknya? Jelas, Rangga. Perasaan dikhianati oleh pria yang dulunya rela meninggalkan istrinya demi dirinya, pasti menghancurkan egonya yang setinggi langit. Ia mungkin tidak pernah membayangkan akan merasakan sakit hati yang sama, atau bahkan lebih parah, dari yang pernah kurasakan. Sementara Rangga, nasibnya tak kalah tragis. Kehilangan pekerjaan, reputasi yang hancur, dan hidup yang penuh tekanan dengan Bu Siska yang semakin posesif, membuatnya kehilangan akal sehat. Ia mulai berubah menjadi paranoid. Ia sering merasa diikuti, seperti ada bayangan yang terus membuntutinya. Ia akan melihat ke belakang berulang kali, bahkan saat berjalan di jalanan sepi. Ia juga mulai bicara sendiri, bergumam tak jelas, tertawa sendiri, bahkan menangis tanpa sebab. Tetangga sering melihatnya berjalan di kompleks dengan pandangan kosong, sesekali melambai pada udara kosong seolah ada seseorang di sana. Hingga akhirnya, hari itu tiba, hari di mana karma benar-benar menunjukkan taringnya. Kabar itu sampai kepadaku melalui grup WhatsApp teman-teman lama. Sebuah pesan singkat, tapi isinya membuatku terdiam. Naya, kamu tahu kabar Rangga dan Bu Siska? Kenapa? Tanyaku, jantungku berdebar tak karuan. Mereka ditemukan satpam kompleks dalam keadaan linglung dan histeris. Kayaknya udah parah. Polisi sama ambulans datang, mereka dibawa ke rumah sakit jiwa di Lembang. Duniaku seolah berhenti berputar. Rumah sakit jiwa, Lembang, sebuah lokasi yang tak jauh dari Bandung, sebuah tempat yang khusus merawat orang-orang dengan gangguan mental. Aku tak bisa menahan diri. Dengan perasaan campur aduk, aku mengendarai mobilku ke sana. Bukan untuk menjenguk, aku tak punya niat untuk itu. Tapi untuk menatap mereka dari jauh. Untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana karma telah bekerja. Dari kejauhan, aku melihat mereka. Rangga dan Bu Siska. Terkurung di balik jeruji besi, di dalam dunia mereka sendiri yang penuh ilusi. Wajah Bu Siska tampak kusut.
Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Ia terus-menerus mengoceh tak jelas, kadang tertawa histeris, kadang menangis. Sementara Rangga, ia duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya, tatapannya menerawang. Bibirnya bergerak-gerak, berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Ia tampak kurus, tak terawat, jauh dari sosok Rangga yang dulu ku kenal. Dua manusia yang pernah membuatku patah, yang pernah menghancurkan hidupku, kini remuk redam oleh karma mereka sendiri. Mereka membayar mahal atas setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, dan setiap air mata yang kutumpahkan. Aku merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan kepuasan yang mendalam, bukan juga kesedihan. Lebih seperti sebuah rasa hampa, sebuah akhir dari sebuah babak yang menyakitkan dalam hidupku. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dan aku bebas. Bebas dari bayangan mereka, bebas dari rasa sakit, dan siap untuk melangkah maju, memulai kisah baru, tanpa mereka. Aku berbalik, meninggalkan rumah sakit jiwa itu. Udara Lembang yang dingin tak lagi menusuk. Hatiku terasa lapang. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Aku akan sembuh sepenuhnya. Karena hidup ini adil, dan karma memang nyata.